Kita udah bergabung. Ini teman Bapak udah ada. Udah gabung sama kalian. Kasih salam dulu dong, greeting dulu buat Karika Indriaswari. Halo. Assalamualaikum Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Sapa dulu tuh Karikanya udah ada tuh di YouTube. Assalamualaikum Karika, pagi. Assalamualaikum Karika, pagi. Assalamualaikum Karika. Assalamualaikum Karika, Teraktakdung 2020. Assalamualaikum Karika, selamat pagi Karika. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih ya ngomong. Semangat sekali ya sekolahnya. Sekolah from home ya? Iya. Alhamdulillah. Videonya belum muncul nih Karika nih. Oh, belum muncul. Oke, sebentar. Iya, lupa ya. Tadi malah muncul. Nah, itu dia. Dari SMK Cakrabuana ya? Iya. Iya, Pak. Iya Kak. Halo teman-teman semua dari SMK Cakrabuana kelas 10. 10 berapa? Kelas 10 apa? Ya. Kelas 10 aja. Televisi. Kelas 10 televisi. 10 televisi. Iya. Wih, calon broadcaster. karyawan televisi nih. Ya nggak mesti sih, nggak mesti karyawan sih. Bisa jadi. Yang penting dia calon broadcaster lah, kita sebut mereka Ya, generasi penerus Amin. broadcaster. Amin. Emang cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau YouTuber. jadi YouTuber. YouTuber. Kenapa kok mau jadi YouTuber? Pengen tahu dong. Ari. Kenapa Ari? Siapa gitu salah satu yang mau mewakili? Ada yang bilang tadi siapa yang mau jadi YouTuber? Ari Kak, Ari Kurniawan Kak. Ari Kurniawan. Oke, Ari Kurniawan. Kenapa mau jadi YouTuber? Ari jawab Ari. Karena hobi Kak. Karena hobi. Terus? Jadi cuma hobi doang. Iya Kak. Nih. Sama aku juga cita-citanya pengen jadi YouTuber. Ini Karikanya juga punya channel Jadi YouTube gimana? sendiri loh. By the way, apa kata Pak Hendra tadi? Aku nggak ikutan kan dari awal. Gimana? Tadi itu udah saya kasih materi tentang wawancara dan contoh mewawancarai orang nomor 1 di Indonesia yang sekarang kan jadi presiden Pak Jokowi. Nah, Karika ini kan punya pengalaman langsung sebagai pewawancara yang melakukan wawancara eksklusif sama Pak Jokowi. Ya bisa dibilang sama lah ya kayak Najwa gitu. Bedanya kan. Oh, enggak lah. Enggak. Untuk seorang jurnalis Jauh banget. mewawancarai pimpinan sebuah negara itu udah termasuk level tertinggi, udah masuk level yang expert lah, bisa dibilang udah bisa diakui lah kemampuannya sebagai seorang jurnalis. Nah ini coba deh Karika sharing pengalamannya waktu wawancarain Pak Jokowi atau Presiden atau orang-orang penting lainnya itu kayak gimana sih perasaannya, terus persiapannya untuk mempersiapkan itu semua biar wawancaranya lancar, terus informasi yang disampaikan dapat sama nggak buntu ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan ke narasumber kayak gitu. Boleh Karika, silakan. Oke, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih teman-teman. Jadi benar kata Pak Hendra tadi. Jadi bisa mewawancarai presiden itu adalah apa ya, pencapaian lah istilahnya, pencapaian buat kami nih para wartawan, para jurnalis. Ntar dulu, by the way kok suaranya ini ya, suaranya agak double gitu nggak sih? Pak Hendra? Iya sih. Iya Kak. Terus Kak. Iya Kak, double Kak. Boleh di semua nggak sih? Jadi maksudnya biar nggak terlalu crowd. Oke. Oke, sorry.
Mungkin koneksi juga. Nggak apa-apa, nggak. Kak. Nggak apa-apa. By the way, aku ini nih mau ngucapin terima kasih udah di-invite sama kalian, sama Pak Hendra juga. Terus udah gitu sama sorry pakai baju tidur. Keadaannya kita sama-sama di rumah ya, geng. Aku panggil kalian geng aja ya. Jadi gini, benar kata Pak Hendra, kalau bisa wawancara presiden, pejabat-pejabat, presiden lah ya, presiden negara, itu adalah pencapaian dari kita nih para wartawan, jurnalis gitu. Nah, jadi itu kesempatan yang sangat mahal sekali buat kami, buat aku. Kayak, aduh, kalau misalkan ada yang istilah gini, mimpi apa gue bisa wawancara presiden? Yes, itu bener banget. Jadi semalam sebelumnya itu percaya nggak percaya, jadi aku emang mimpi. Jadi mimpi dulu nih, malamnya tuh mimpi. Jadi mimpi aku tuh masuk ke dalam kandang singa. Udah gitu doang mimpinya. Ih, kok mimpiin singa ya? Ini maksudnya apa gitu ya? Nggak ngerti. Terus udah gitu tiba-tiba setelah aku siaran net 12 kalau nggak salah waktu itu, di siang harinya, aku ditelepon sama atasan, Rick, sorry, lo bisa ke ruangan gue nggak? Gitu. Jadi pas lagi setelah siaran net 12 tuh biasa kita ada apa ya, semacam ada meeting lagi gitu loh, ada meeting lagi buat briefing lagi nextnya mau ngapain dan sebagainya, ada kesalahan atau enggak, siap trouble dan sebagainya tadi gitu, evaluasi lah gitu. Nah terus dari gitu aku akhirnya ke ruangan atasan aku. Di sana udah banyak orang ternyata. Di situ ada satu tim gitu, ada tim lah, itu tim untuk yang akan jalan lah ya, akan jalan buat besoknya di Istana Bogor tuh waktu itu untuk wawancara Bapak. Nah pas lagi aku tanya nih ada apa nih kok tiba-tiba aku disuruh ke sini gitu. Terus kata atasan aku, Rick, lo gue kan di sana emang ini banget ya, anak muda banget, jadi ya gue elu lah ngomongnya. Biarpun nama atasan juga gitu kan. Rick, lo gue tunjuk buat wawancara Jokowi ya. Hah? Serius? Wah udah kayak, aduh, gak mungkin nolak. Ini masalahnya atasan nih yang udah minta nih, gitu kan, yang udah nunjuk nih. Waduh, besok banget nih gak ada persiapan. Karena kan maksudnya kita butuh riset, kita butuh, ya butuh waktu lah, ya, persiapan mental. Presiden. Ini yang mau diwawancara presiden, bukan main-main nih, gitu kan. Iya, Oke, jadi nanti ya kita ada meeting lagi ya. Kita akan rembukin, kita akan bikin pertanyaan-pertanyaannya dan sebagainya. Oke. Tapi kan di situ gimana ya? Aku masih ada pekerjaan lainnya gitu. Jadi masih kerja, tapi otak tuh kemana-mana. Deh besok wawancara presiden nih gimana nih gitu kan. Terus ya udah deh nyuruh-nyuruh waktu aku survei riset. Browsing di YouTube gitu kan, orang-orang yang pernah interview Presiden Jokowi gitu kan. Terus udah gitu aku lihat kebanyakan memang wah Bapak ini jawabnya kok datar banget gitu ya. Ini jawabnya kok datar banget ya, kalau misalkan ya kalau nggak datar jawabnya ya biasa aja. Ya kan kalian pernah nggak sih nonton wawancara Presiden Jokowi, jawabannya tuh ya biasa aja. Waduh, ini kayak, wah ini PR banget nih. Masalahnya, di meeting itu atasan aku tuh bilang gini, gue gak mau tahu gimana caranya. Interview ini tuh bukan cuma sekedar interview, kita ngorek informasi dari Presiden, tapi ini jadikan sebuah, it's a show gitu. Jadikan sebuah pertunjukan. Waduh, it's a show. Gila ya, seperti yang Pak Hendra bilang gitu kan. Najwa Shihab. Itu tuh Najwa Shihab sama aku tuh,
jauh banget gitu. Kalau Najwa Shihab yang wawancara, yang tampil di situ sih, wah itu udah pasti udah kayak magnet gitu kan. Itu udah bukan pertunjukan lagi. Kalau menurut aku John gitu kan. Tapi ini seorang Rika Indriaswari, siapalah aku gitu kan. Ya udah, oke. Akhirnya itu kita bikin rancang pertanyaan itu sampai tengah malam. Kebetulan atasan aku juga nokturnal ya, jadi pokoknya kerja keras banget ya, workaholic banget. Orang-orang hustler, orang-orang TV itu orang-orang hustler gitu ya, hustling. Yang mereka yang suka dengan kerja keras gitu. Jadi harus siap-siap nih kalau misalkan mau jadi karyawan TV, mau jadi harus siap dengan siap buat jadi pekerja malam gitu ya, orang-orang kreatif. Pertanyaannya, waduh gimana nih gitu. Mungkin kalian pernah nonton, kalau misalkan pernah nonton wawancara aku, terus aku bilang, apa benar Bapak PKI? Nah, itu tuh sebenarnya adalah pertanyaan spontan. Jadi sebelumnya itu, yang ada di pertanyaan sebelumnya adalah pertanyaan, apa tanggapan Bapak selalu dianggap sebagai anggota PKI, sebenarnya kayak gitu kan. Cuman kan ya yang tadi yang aku udah omongin nih, Bapak tuh orangnya, Pak Presiden tuh orangnya masalahnya datar banget gitu. Ya kalau misalnya tanggapannya, kalau misalkan ditanya tanggapan, pasti jawabannya ya biasa saja, ya biarin. Itu tuh udah ada di otak tuh udah ada kemungkinan jawaban tuh kayaknya akan seperti itu gitu. Jadi gimana caranya biar Bapak itu mau jawab dan sedikit kasih emosi, ya nanyanya adalah ya bikin Bapak emosi. Kayak misalnya, apa benar Bapak PKI? Nah, di situ kan Bapak langsung, jawabannya pasti akan langsung spontan gitu. Sesuai dengan naluri seorang manusia, gimana sih kalau misalkan difitnah? Karena kita ya sebagai wartawan jelas sudah tahu sebelumnya bahwa itu, istilah-istilah narasi-narasi bahwa Presiden Jokowi itu background-nya PKI, kami udah tahu sebenarnya benar atau enggaknya. Makanya itu dia gimana caranya agar Pak Presiden Jokowi ini mau jawab pertanyaan kita gitu. Nah itu dia. Jadi itu adalah spontan. Nah gitu ya. Oke. Jadi setelah kita bikin pertanyaan itu aku balik lagi ke kemarinnya. Sehari sebelum bikin pertanyaan. Itu tengah malam, sementara kita persiapannya besok tuh krukolnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi, aku harus make up dan sebagainya gitu. Jadi kayak cuman tidur tuh sekitar 2-3 jam lah gitu ya. Karena termasuk deg-degannya juga, stres banget, nggak kuat banget gitu. Terus udah gitu, paginya make up seperti biasa, terus kita berangkat ke Istana Bogor. Biasalah ya nunggu sampai Bapak bisa dulu. Nah, pertanyaannya itu Pak Presiden Jokowi memang orang yang pintar ya, bukan hanya pintar, tapi kalau menurut aku ya namanya juga ya orang yang bekerja ya lah istilahnya ya. Karena kita cuma sekali ngasih gitu loh. Jadi pada saat sekitar 15 menit sebelum interview kita baru ngasih itu pertanyaan. Jadi begitu. Jadi aku sama tim kita diajak buat ke ruangan Bapak. Itu adalah pengalaman pertama dan kayak yang itu masih orang norak gimana, aduh gila mau ke ruangannya Presiden, gimana gitu kan. Tapi ya stay cool aja gitu, stay cool, sosok yang pasang wajah yang stay cool, oh iya oke, baik ya silakan, oh iya terima kasih gitu. Begitu buka pintu ruangannya Pak Presiden, wah Pak Jokowi lagi duduk di mejanya gitu kan. Begitu buka tuh langsung meja gitu. Langsung mejanya pemandangannya dari jauh tuh kayak, dari jauh. Iya benar dari jauh. Dari jauh tuh kelihatan, karena luas kan. Wah, ini nih sosok Pak Jokowi yang selama ini. Karena aku selama ini kan kita sulit, walaupun misalnya wartawan istana pun biasanya mereka nggak bisa langsung, kecuali kalau memang interview ya, mereka cuman bisa wawancara dari jauh, dapat press release dan sebagainya gitu. Jadi kayak ini kesempatan emas banget gitu. Gue bisa ngelihat Bapak dari dekat gitu. Itu aja tuh dibikin deg-degan. Gimana gue nanti mau nanya Bapak nih gitu kan. Terus udah gitu
memang auranya keluar banget sebagai ya presiden, namanya juga presiden gitu. Bapak lagi baca pertanyaan kita gitu, ya kita sebagai tim kayak gimana nih Bapak ini nggak ya, maksudnya bakalan marah nggak ya atau gimana nggak ya gitu. Ya, emang nggak ada ekspresi ya, namanya Pak Presiden Jokowi gitu ya, tanpa ekspresi datar gitu. Oke, terus udah gitu ya udah kita paling memperkenalkan bahwa saya Rika dan tim kami akan wawancara Bapak dan sebagainya gitu. Oke. Sebentar ya Bapak sholat asar dulu. Oke, Bapak sholat asar. Aku ceritain ya pokoknya suasana di istana juga ya. Jadi yaudah deh aku toilet dulu. Nah, ini ke toilet lah. Set. Itu untuk pertama kalinya aku juga ngerasain yang namanya toilet Ibu Presiden. Begitu buka pintu di toiletnya aja tuh, begitu kita nginjakin kaki, set, itu tuh heels aku sampai masuk ke karpet, jadi karpetnya sampai seempuk itu. Wow, begini ya jadi presiden, wah begini ya jadi ibu presiden, kayak gitu. Itu tuh udah kayak salah satu pengalaman yang nggak bisa terlupakan, norak banget sampai yang wah kayak gini ya, kayak gitu ya gitu. Nah dah, habis itu barulah wawancara itu kita pakai kamera 5 kamera karena ya pastinya kita nggak ada retake lah ya, nggak ada retake, itu benar-benar langsung one take semuanya. Setelah itu juga pastinya di depannya itu ada apa namanya ya ada penjagaan ketat Bapak lah gitu, ada penjagaan ketat. Jadi kalau misalkan aku salah atau apa, mungkin mereka ya langsung sorry, misalnya dianggap tidak sopan atau gimana, mereka yang akan langsung negur aku gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan akhirnya wawancara itu berlangsung. Yang aku udah bilangin tadi bahwa ternyata pertanyaan spontan aku itu diulang-ulang dan itu dijadikan apa ya sebagai ada yang bilang, ada yang bikinin meme, ada yang jadi promo juga pada saat itu. Cuplikan itu yang diambil, deg-degan juga pas begitu nanya, apa benar Bapak PKI? Aduh, gila nih, dalam hati. Ternyata Bapak jawab, dalam hati tuh kayak, wah gue didor nih, wah terakhir nih gue nih, gitu kan. Ternyata, alhamdulillah Bapak menjawab dan sesuai dengan ekspektasi kita satu tim ini gitu. Dan ada pertanyaan yang kemudian aku cecer lagi karena Bapak tuh jawabnya juga datar, terus akhirnya aku cecer biar agak sedikit keluar emosinya, biar kita tahu ya, misalnya ketika emosi kan orang kelihatan secara natural sebagai manusia ya jawabnya juga secara natural gitu, dan akhirnya alhamdulillah ada beberapa jawaban-jawaban yang sesuai dengan ekspektasi itu gitu, dengan ekspektasi kita gitu. And endingnya udah selesai, terus udah gitu karena saking noraknya jadi kayak nggak boleh minta foto duluan, nggak boleh minta foto duluan, pokoknya harus stay cool. Jadi setelah kita wawancara teman-teman tim tuh pada foto pak gitu kan, walaupun kami netral secara politik, tapi maksudnya it's presiden negara, masa lu nggak mau foto sih gitu kan. Udah gitu sambil buka clip on dalam hati, pengen banget foto gitu kan. Terus kemudian ada suara terdengar, Barika, aku nengok ke belakang, terus iya Pak, ayo kita foto, ayo Pak. Waduh itu udah kayak, alhamdulillah akhirnya bisa foto gitu. Udah deh, gitu ceritanya, geng. Oke, makasih ya Karika ya, sharing-sharing sama-sama. ini ya. Jadi sebagai jurnalis tuh kalian harus punya tadi Bapak bilang kan, makanya mewawancarai seorang presiden itu menjadi salah satu kayak pencapaian ya yang cukup tinggi untuk seorang jurnalis, karena kalian harus memiliki kesiapan mental yang kuat, kesiapan wawasan yang luas, karena salah-salah kalian cuman diam 1000 bahasa nanti di depan presiden gitu. Karena yang kalian hadapi itu orang nomor 1 di Indonesia gitu, dan kalau kamu salah atau bisa berujung akhir dari karir atau mungkin hidup kalian gitu, karena
semua mata tertuju ke kamu gitu, ke orang yang menjadi lawan bicara si presiden itu, spotlightnya di kamu gitu. Makanya itu untuk mencapai ke situ memang tidak serta-merta ujuk-ujuk. Ya Rika kamu yang itu tidak, itu panjang, prosesnya panjang. Tahun 2010 waktu Bapak masih bareng Kak Rika nih untuk tugas bareng tuh, kita masih wawancara anggota DPR, menteri-menteri kayak gitu, maksudnya panjang lah dia memang. Jadi jam terbangnya itu terasa dulu, diasah dulu sampai akhirnya mereka seorang jurnalis itu memiliki kemampuan atau jam terbang yang tinggi dan layak untuk bersanding dengan orang setinggi presiden kayak gitu. Makanya kalau kalian ingin jadi jurnalis atau orang broadcast itu harus banyak jam terbang itu akan memudahkan kalian dengan saingan kalian atau kompetitor kalian atau orang yang sama di bidang kalian. Jadi kompetisi itu bisa kalian menangkan dengan cara kalian berlatih atau berproses. Jadi praktek itu akan meningkatkan skill kalian kayak gitu. Jadi memang nggak instan semua itu, ini panjang itu. Rika udah terjun di dunia jurnalistik udah dari 2000 berapa? 2009 ya? 2009 2010. Udah. 2009. Itu tugas bareng sama Bapak di sekitar 2011 lah, 2011 waktu itu. Sekarang udah dia pindah ke net. Akhirnya ya udah kita hanya sebatas teman gitu. Jadi yang namanya jurnalis itu atau orang broadcast itu paling penting adalah proses. Kalian harus terus belajar praktek itu akan menjadikan kalian orang yang expert di bidangnya. Jadi jangan kalau ada tugas terus Pak bikin video. Orang broadcast memang itu yang harus kalian lakukan, memang itu yang harus kalian asah kayak gitu. Jadi ini kesempatan yang ini, tapi sayang banget ya kayaknya waktunya nggak cukup nih untuk sesi tanya jawab. Tapi udah kebayang kan, maksudnya dari sharing tadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kalian udah terjawab kan? Iya. Setidak-tidaknya apa yang pengen tanya ini tadi udah dijelasin sama Kak Rika ya. Thank you banget ya Kak Rika udah mau join di kelas teman-teman kelas 10. Nanti kalau ada kesempatan lain boleh lah ya kita ajak lagi join Kak Rika. Kak Rika ya? Sama-sama. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat bercerita. Oh iya, Kak Rika juga tadi kan ada yang pengen jadi YouTuber ya. Siapa yang pengen jadi YouTuber? Ari ya? Ari Pak. Oh, Ari ya. Ari atau yang lain. Kak Rika ini juga punya channel YouTube sendiri loh. Channel YouTube iya, sendiri, jangan lupa ya. Please subscribe, ya, like, and comment. Kalian search aja lah Rika Indria di YouTube ya, nanti kalian bisa lihat konten-konten yang dipunya sama Kak Rika. Di situ juga kalian bisa belajar gimana sebagai seorang presenter atau seorang kreator atau kreatif itu banyak medianya untuk berkreasi. Oke, terima kasih Kak Rika. Mungkin Pak Hendra nanti bisa membedah dari YouTube, dari tayangannya YouTube channel aku gitu. Jadi memang dia maksudnya konten ini bukan tentang jurnalistik, bukan ya maksudnya kontennya jauh out of the ya kerjaan aku sehari-hari gitu ya. Jadi buat kayak sekedar hobi doang. Cuman emang pengambilan gambar dan sebagainya itu dipikirkan dengan sangat matang banget dan hasilnya kalian bisa lihat deh gitu. Kalian nggak usah ngelihat akunya, tapi mungkin kalian bisa ngelihat, oh ini kayak teknik pengambilan gambarnya seperti apa, kok bisa begini, ini lightingnya seperti apa, audionya seperti apa. Itu aku dan tim YouTube channel aku tuh sangat-sangat memikirkan itu, walaupun sebenarnya kontennya very simple, sangat sederhana tentang make up yang ya tapi nantinya akan macam-macam ya, bukan cuma make up doang. Cuman itu kita pikirkan